Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak lanjutkan bab 3, yaitu penaksiran hasil operasi hitung, ada di halaman 31. Bukunya nanti dibaca. Untuk operasi hitung pada pecahan, untuk yang nomor 1 langsung saja penjumlahan dan pengurangan. Dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa, yang pertama langkah-langkahnya adalah menyamakan penyebut jika penyebutnya belum sama. Kemudian yang kedua baru mengoperasikan, mau dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau penyebutnya sudah sama, maka langsung saja langkah yang B, mengoperasikannya. Jika penyebutnya belum sama, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Supaya lebih memahami, lihat contoh di halaman 3.1, soal nomor 1. 1/2 dikurang 2/5. Lihat penyelesaiannya di sini. 1/2 dikurang 2/5. Lihat penyebutnya di sini belum sama ya. Satunya 2, satunya 5. Maka harus disamakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya bisa dengan dikalikan supaya penyebutnya sama. Di sini yang dijadikan penyebut adalah 10. Kenapa 10? Karena 10 bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi 5. Supaya jadi 10, 2 ini perlu dikalikan dengan 5. Kalau penyebutnya dikalikan dengan 5, berarti pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5. Kemudian di sini 5 dikalikan dengan 2 supaya jadi 10. Penyebutnya kali 2, pembilangnya juga dikali 2. Setelah penyebutnya sama, maka pembilangnya ini dikalikan ya. 1 dikali 5 hasilnya 5, 2 dikali 2 hasilnya 4. Penyebutnya sudah sama, maka langsung dikurangkan karena di sini soalnya dikurang. 5 dikurang 4 itu sama dengan 1. 10 penyebutnya ya tetap. Jadi hasil dari 1/2 dikurang 2/5 yaitu 1/10. Kemudian lihat lagi contoh yang kedua. Di sini ada pecahan campuran 2/5, ini pecahan campuran ya, dikurang 3/10, ini pecahan biasa, ditambah lagi pecahan campuran 3 1/2. Jika dalam satu soal operasi hitung itu ada pecahan campuran dengan pecahan biasa, maka langkahnya sebelum menyamakan penyebutnya, maka kita jadikan pecahan tersebut menjadi pecahan biasa supaya lebih mudah. Lihat penyelesaiannya 2/5. Kita jadikan pecahan biasa menjadi 12/5 ya. Masih ingat mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. 2/5 berarti 5 dikali 2, 10 ditambah 2 yaitu 12. Jadi 12/5. Dan dikurang 3/10, ini sudah pecahan biasa, tinggal kita letakkan saja lagi di sini. Kemudian ditambah 3 1/2. 3 1/2 diubah ke pecahan biasa menjadi 7/2. Setelah semua pecahannya menjadi pecahan biasa, setelah itu baru langkahnya kita samakan dulu penyebutnya. Kira-kira penyebutnya berapa? Yang bisa dibagikan 5, bisa dibagi 10 dan bisa dibagi 2. Di sini penyebutnya adalah 10 ya. 10 bisa dibagi 5, bisa dibagi 10, juga bisa dibagi dengan 2. Caranya seperti soal nomor 1 tadi. 5 supaya jadi 10 maka perlu dikalikan dengan 2. Penyebut kali 2 berarti pembilang juga kali 2. Di sini karena sudah sama 10 tetap. Di sini 2 kali 5 supaya jadi 10 itu 2 kali 5. Penyebut kali 5, pembilang juga kali 5. Setelah itu baru dikalikan. Hasilnya 12 kali 2 sama dengan 24. 5 kali 2 itu 10. Kemudian ini tetap, dan ini 7 kali 5 yaitu 35, 2 kali 5 yaitu 10. Di sini penyebutnya sudah sama, maka langsung saja dioperasikan. Dikurangkan terlebih dahulu. Ya, berarti kita kurangkan dulu. 24 dikurang dengan 3, itu hasilnya 21, baru dijumlahkan 3/10 tadi ya. 35/10, maaf. Baru dijumlahkan 21 ditambah 35 yaitu 56/10. Karena ini bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan dulu caranya. Bisa sama-sama dibagi dengan 2, karena 56 bisa dibagi 2, 10 juga bisa dibagi 2, hasilnya yaitu 28/5. Karena penyebutnya lebih besar, maka kita bisa ubah lagi ke pecahan campuran. 28/5 sama dengan 53/5, ini bentuk pecahan campurannya. Inilah hasilnya. Ini jika melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan
campuran. Nah, bagaimana jika contoh soalnya seperti soal 3.2 di sini pecahan desimal ya, koma-koma. Nah, cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan desimal maka bisa kita susun ke bawah seperti menjumlah atau mengurangkan bilangan biasa. Tapi ingat syaratnya, letaknya harus sejajar ya. Satuan dengan satuan, per 10 dengan per 10, per 100 dengan per 100, per 1000 dengan per 1000, dan seterusnya. Nah, kita harus letaknya harus sejajar. Nah, setelah letaknya sejajar baru kita operasikan seperti biasa. 4 di sini karena tidak ada per 10.000 ya, maka langsung 4 ditambah dengan di sini 0 kalau tidak dituliskan 4. Terus 5 ditambah 6 11, tulis 1, simpan 1 di atasnya. 1 ditambah 5, 6 ditambah simpanan tadi 7. Kemudian 3 tambah 1 4, 0 tambah 0 0. Begitu juga dengan pengurangan, sama saja. Yang penting letaknya harus sejajar. Nah, itulah penjumlahan ataupun pengurangan pada pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran maupun pecahan desimal. Anak-anak pahami, nanti akan Ibu berikan soal. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.